Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama taslima mazida thumma ma ba'd. Ayuhal ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali melanjutkan apa yang telah kita bahas sebelumnya dari bagian sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam yang lalu semalam kita telah membahas sampai dengan tentang i'tidal, ya. Dan i'tidal ini rukun, ya, rukun dari salat. Maka tidak boleh seseorang meninggalkan i'tidal, ya. Secara gerakannya dia adalah rukun. Adapun bacaannya yaitu tasmi' dan tahmid, ya, yang kemarin kita sebutkan, ya, maka di dalam mazhab Hambali dia adalah kewajiban salat, ya. Kewajiban salat, ya. Dan rukun dan kewajiban ini kalau ditinggalkan sama-sama terkena sujud sahwi, ya. Tapi harus dirinci, jangan sekalian harus dirinci. Ya, kalau gerakannya, ya, gerakan i'tidalnya ini dia adalah rukun. Maka jika seseorang meninggalkan salah satu rukun, ya, maka tidak sah salatnya dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau dia masih dalam keadaan salat, kemudian dia meninggalkan salah satu rukun, maka dia harus kembali, ya, kembali ke rukun yang dia tinggalkan, ya. Termasuk i'tidal. Atau seperti pertanyaan kemarin, ya, ketika sujud pertama imam langsung bangkit masuk ke rakaat kedua, jadi meninggalkan dua rukun tuh, ya. Duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua di rakaat pertama, ya. Duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua, ya, dia meninggalkan. Maka ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Dia harus kembali, ya, harus kembali. Jika dia posisinya masih belum sampai ke rukun yang setelahnya, ya, misalnya tadi dari sujud dia baru mau bangun atau belum sampai tegak berdiri, ya, maka dia harus segera kembali ke duduk, ya, duduk antara dua sujud, kemudian dia sujud yang kedua, baru dia bangkit. Pada keadaan seperti ini, maka dia tidak perlu menambahkan sujud sahwi, ya, karena dia sudah kembali ke rukun yang dia tinggalkan, ya. Nah, maka tidak perlu menambah sujud sahwi. Tapi kalau dia sudah masuk ke rukun yang lain, ya, misalnya sudah sempat berdiri atau sudah sempat membaca qiraah, ya, baca Al-Fatihah dan yang lainnya, maka dia tetap harus kembali, dan dia diwajibkan untuk sujud sahwi, ya, sujud sahwi atas pendapat mazhab Hambali tentunya, ya. Dia wajib sujud sahwi, nah, setelah salam, ya, sujud sahwi setelah salam karena penambahan, ya. Ini nanti kalau ada waktu kita rinci yang masalah ini lebih panjang lagi, ya, tapi yang jelas dia sujud sahwi setelah salam menurut mazhab Hambali, ya. Adapun mazhab Syafi'i sujud sahwi hukumnya sunnah, dan dianjurkan sujud sahwi jika yang ditinggalkan adalah sunnah-sunnah ab'ad, ya. Ada di istilah mazhab Syafi'i sunnah ab'ad, ya.
Nah, ini kalau ditinggalkan sangat dianjurkan ya, sangat disunahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Nah, tapi kalau rukun yang ditinggalkan harus kembali, tidak bisa diganti ya. Kalau rukun yang ditinggalkan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau dia sudah terlanjur jauh meninggalkan rukunnya ya, misalkan tadi lupa i'tidal atau ketika bangkit dari sujud yang pertama langsung berdiri terus sampai kemudian mau masuk ke i'tidal di rakaat yang selanjutnya, maka dia tidak perlu kembali. Akan tetapi yang sebelumnya dianulir. Maka ketika dia sampai di tempat rukun yang dia tinggalkan, misalkan dia meninggalkan duduk di antara dua sujud tadi, maka ketika dia sudah sampai di situ, maka dia dianggap baru itu menggantikan yang pertama. Paham ya? Jadi yang selama dia kerjakan tadi semuanya digugurkan. Ya, semuanya digugurkan. Jadi misalkan rakaat pertama gugur diganti dengan rakaat yang kedua. Jadi rakaat kedua itu dihitung rakaat pertama. Hitung rakaat pertama. Sampai sini bisa dipahami Bapak sekalian ya. Nah, jadi kalau sudah sampai di rukun yang dia tinggalkan, dia tidak perlu kembali. Tapi yang sebelumnya dianggap gugur. Nah, itu dia mulai dari rakaat rukun itu menggantikan rukun yang sebelumnya yang dia tinggalkan. Tapi kalau belum sampai ke rukun yang dia tinggalkan, sudah masuk ke rukun yang lain, tapi belum sampai ke rukun yang dia tinggalkan, maka dia harus kembali. Harus kembali. Tapi jika sudah sampai di rukun yang dia tinggalkan, maka rukun yang dia sampai sekarang menggantikan rukun yang dia tinggalkan. Misalkan sujud yang pertama yang dia tinggalkan, maka ketika dia sampai di rakaat kedua di sujud yang pertama, maka sujud itu dihitung rakaat pertama. Ya, paham ya sampai sini? Paham Pak? Jadi yang dia tinggalkan itu tidak dihitung. Ya, setelah yang dia tinggalkan itu dia teruskan, itu sama sekali tidak dihitung. Ya, sama sekali tidak dihitung. Dan terkena kewajiban sujud sahwi setelah salam menurut mazhab Hambali ya. Dan ini yang condong sebagian guru-guru kita ya untuk sujud sahwi di atas mazhab Hambali ya. Yang jelas ini mahal khilaf ya. Ama mazhab Syafi'i sujud sahwi itu mustahab dan dikerjakan selalu sebelum salam ya. Nah. Baik. Adapun bacaan, kalau bacaan i'tidal kalau ditinggalkan maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Tidak perlu kembali. Ya, kita sudah sampai ke sujud misalnya, kita lupa baca tasbih dan tahmid tadi. Ya, maka tidak perlu kembali. Seperti rukun kan harus kembali. Tapi kalau bacaannya tidak perlu kembali. Cukup diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau wajib sholat, nah, itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, itu pendapat yang kami dan itu sepakat para ulama ya. Kalau rukun ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, ya, maka harus kembali, ya, atau batal sholatnya. Nah. Kalau kewajiban sengaja ditinggalkan, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia lupa, maka dia bisa ganti dengan sujud sahwi. Paham ya Bapak sekalian? Ya Mas sekalian. Jadi kita harus tahu mana yang rukun, mana yang kewajiban dari sholat. Ya. Nah, mungkin ini nanti ya pelajaran yang akan datang. Yang jelas kalau kewajiban sholat itu berkaitan dengan bacaan sholat. Ya. Bacaan sholat. Nah, itu yang pasti. Nah, baik. Kemudian apa bacaan bagi makmum ya kemarin sudah saya jelaskan ya, dia yang paling afdal dia menggabungkan antara tasmi' dan tamhid ya. Tasmi' dan tahmid digabungkan, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu ya. Boleh ditambah dengan doa yang lain ya. Jadi setiap yang di situ ada doa iftitah atau
doa-doa ruku dan sujud, maka atau doa di tasyahud akhir, maka dia boleh membaca doa-doa dari diri mereka sendiri, ya. Dan dikhususkan terutama pada saat ruku dan tasyahud akhir, ya. Sujud, ya, sujud dan tasyahud akhir. Adapun di tempat lain boleh, ya. Selama tidak ketinggalan kalau dia salat berjamaah. Nah. Kemarin sampai pada posisi tangan ketika i'tidal, ya. Jadi dia harus keadaan tegak, ya. I'tidal, badannya harus tegak, ya. Dalam keadaan tumakninah, ya. Tumakninah, ya, harus mustaqirran, harus tegak tetap, ya, tidak boleh goyang-goyang. Ini belum tumakninah. Harus tetap, kemudian cukup bagi dia membaca zikir batas minimal, ya. Subhanallah. Itu batas minimal ketika seorang sujud atau ketika i'tidal, ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ini batas minimal. Nah. Kemudian posisi tangan kemarin sudah saya sebutkan di sini, ya, bahwa di sini ada khilaf di antara ulama apakah irsal, ya, dia melepaskan tangannya, menjulurkan ke bawah, atau dengan itmam, atau dengan bersedekap ketika i'tidal. Kemarin saya sudah bacakan, ya, hadis Wa'il bin Hujr dan juga perbuatan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, yang di sana menjelaskan hadis Wa'il bin Hujr, di mana sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau melepaskan tangannya ketika i'tidal pada salat witir, ya. Dan tentunya tidak ada perbedaan, ya, antara salat wajib dan salat sunnah, ya, kecuali ada dalil khusus yang membedakan di antara keduanya. Nah, kemudian adapun yang mengatakan bersedekap, maka mereka berdalil dengan hadis Sahal bin Sa'ad, ya, di mana beliau mengatakan kana an-nasu yu'maruna an yad'a rajulul yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah, ya, di hadis Bukhari, ya, dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan zira' al-yusra yang kiri dalam keadaan salat. Jadi dahulu yu'maruna nas, manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas zira'nya, ya, di hastanya ini ketika dalam keadaan salat. Nah, tentunya ketika dalam keadaan salat, kalau kita ruku, tangan kita diperintahkan memegang lutut, ya. Ketika duduk berada di atas paha atau di lutut, ya. Kemudian sujud, tangan diperintahkan untuk menekan ke bumi. Maka yang diperintahkan memegang tangan itu ketika dalam memegang tangan kanan, memegang tangan kiri, maka ketika dalam keadaan berdiri, ya. Berdiri pasti dia diperintahkan. Kalau gitu tangannya kemana? Maka Nabi mengatakan di sini meletakkan tangannya dalam keadaan sholat. Maka i'tidal dan qiyam, ya, itu keduanya sama-sama berdiri. Maka di situ menurut para ulama mengatakan sedekap, maka keduanya bersedekap. Ya, ini dalilnya, ya. Karena diperintahkan dalam sholat untuk bersedekap, ya. Satu-satunya yang tidak diperintahkan secara khusus, ya, ketika i'tidal dan qiyam, ya, qiyam di awal. Sedangkan yang lain diperintahkan kan meletakkan tangan di lutut dan yang lainnya. Ini dalil mereka. Kemudian faidah dalil yang kedua dari sahabat Rifa'ah Ibnu Rafi. Nabi mengatakan fa idza rafa'ta ra'saka fa aqim sulbaka hatta tarji'al idhama ila mafasiliha. Jika engkau bangkit dengan mengangkat kepalamu, ya, bangkit dengan mengangkat kepalamu, ya. Idza rafa'ta ra'saka maksudnya setelah ruku, bangkit dari ruku. Fa aqim sulbaka, maka tegakkanlah, ya, tulang belakang, tulang punggung kalian hingga
tarji al-'idhama ila mafasiliha, sampai semua tulang-tulang kembali kepada ruasnya masing-masing. Mereka memahaminya bahwa sampai tulang kembali kepada posisi ketika pertama kali berdiri. Dipahaminya ketika pertama kali berdiri, yaitu dengan qiyam, qiyam qiraah. Kalau berdiri yang takbiratul ihram biasanya disebut qiyamul qiraah. Qiyam berdiri ketika membaca Al-Fatihah dan surat. Nah, ini dianggap kembali kepada ruas tulang masing-masing ketika begini, bukan seperti ini. Nah, ini dalil dari ulama yang mengikuti pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala alam, keduanya ini dikuatkan oleh para masyayikh juga ya. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin lebih memilih pendapat yang kedua ini ya. Silakan Bapak-bapak, siapa yang tidak diikuti ya, sesuai dengan apa yang diyakini, yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang mumpuni di bidangnya ya. Tapi saya pribadi condong kepada pendapat yang tetap irsal, karena perbuatan sahabat Abdullah bin Mas'ud ya yang menjelaskan yang pertama. Tapi ini perkara yang luas jemaah sekalian ya. Di mazhab Hambali ini kedua-duanya diperbolehkan karena masuk ke dalam kata qiyam. Keduanya masuk ke dalam kata qiyam ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah meletakkan tangan ini adalah masalah yang sunnah ya. Masalah yang sunnah. Maka kita tidak perlu ya bagi yang, dan dalil-dalilnya ada ya, dalilnya sudah ada. Ini penting ya mas sekalian. Kalau kita lihat ini dalilnya ada dan sahih. Ya, tinggal masalah pemahaman. Bagaimana mereka istinbat dari dalil yang ada. Dalilnya sahih. Istinbatnya mengikuti para ulama ya. Mengikuti juga para sahabat. Maka jika terjadi khilaf dalam masalah seperti ini, maka tidak perlu kita pertentangkan ya. Khilaf-khilaf seperti ini khilaf yang sa'iq ya, khilaf mu'tabar yang boleh ya, tidak perlu dipertentangkan. Yang jelas semuanya ada dalilnya yang sah. Tapi dalil ini tidak cukup sarih ya, tidak cukup jelas. Bisa dipahami seperti yang dipahami oleh ulama tentang masalah ini ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bacaannya Rabbana lakal hamd ya. Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ini boleh semua ya. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ya, dan seterusnya ya. Ada cukup banyak doa-doa insyaallah taala. Nah, ya yang jelas jangan sampai ketinggalan imam ketika berjamaah ya. Pilih yang ini yang lebih afdal ya. Yang lebih afdal kalau berjamaah ya jangan sampai ketinggalan imam. Ya, nah, banyak sampai berapa? Sampai 14 bahkan disebutkan di sini ya. Silakan dirujuk ke kitab doa dan zikir Syekh Ustaz Yazid atau yang lainnya juga silakan. Allah taala alam. Taib. Jadi paham ya kenapa ada yang disedekap, ada yang dijulurkan, dilepaskan tangannya, karena tadi dalil-dalilnya. Dan ada hadis-hadis lain yang senada, tapi intinya tadi dua ya, mengenai tentang perintah bahwa seseorang manusia ya, diperintahkan untuk meletakkan tangannya ketika sholat. Meletakkan tangannya ya, yang lain sudah dijelaskan meletakkan tangannya di mana, ya meletakkan tangannya tangan kanan di atas tangan kiri cuman ada ketika berdiri. Nah, yang kedua tadi ya tentang kembali kepada setiap idham, kepada mafasilnya, kepada ruas-ruasnya. Dipahami oleh sebagian yang lain kembalinya ya ketika saat qiyamul qiraah. Ya. Sebagian yang lain ulama menganggap kembali ya kembali melepaskan semuanya. Ini yang sikap yang paling tepat, namanya kembali ya kan, diturunkan semua, tangannya juga kembali. Nah. Kemudian rukun selanjutnya itu tentang sujud. Ya.
Sama rukun, sujud juga merupakan rukun ya, maka wajib ya. Tidak boleh ditinggalkan batil salatnya. Batal salatnya. Nah. Dan harus tumakninah ya, sama dengan apa kemarin ruku ya, sama tumakninah, dan harus ketika sujud diluruskan punggungnya ya, diluruskan. Tapi bukan berarti diluruskan hampir seperti tiarap. Nah, ini ada sebagian ikhwan diluruskan, dipanjangkan sampai seperti tiarap. Padahal harusnya diperintahkan untuk dijauhkan ya, dijauhkan bagian lambungnya dari kedua pahanya. Bukan diperintahkan untuk direbahkan sampai seperti tengkurap. Ini salah ya. Yang benar ini cukup diluruskan punggung belakangnya ya, tidak merengkuk seperti ini ya, lurus. Kemudian ditegakkan kedua pahanya ya, ditegakkan kedua pahanya. Nah, anggota tubuh saat ruku, saat sujud, afan. Hadisnya adalah hadis Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Ala sab'ati a'dhamin ala jabhah wa asyara bi yadihi ala anfihi wal yadain wa rukbatain wa atraf al qadamain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Ala sabatin a'dhamin. Ya. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Ya. Yang pertama adalah dahi ya. Sambil wa asyara bi yadi ala anfi. Tapi Nabi mengatakan jabhah tidak megang dahinya tapi megang hidung. Nah, ini isyarat bahwa antara keduanya dihukumi sama ya, dihukumi sama. Kemudian kedua tangan serta ujung jari jemari kedua kaki ya. Kemudian ujung-ujung jari ya. Lutut juga ya, tadi ala rukbataini wa atrafil qadamaini ya. Jadi ini satu bareng, kemudian ini dua sepasang, kemudian ini juga sepasang ya, lutut, kemudian ujung jari sepasang. Ini jadi 7 ya. Jumlahnya 7. Terus bagaimana jika tidak semuanya nempel ya, kakinya ada yang keangkat atau dahinya tidak terkena semua, atau hidungnya tidak kena. Nah, ini terjadi silang pendapat di kalangan ulama ya. Pendapat yang pertama mengatakan wajib untuk sujud dengan kening dan hidung. Yang wajib cuman kening dan hidung. Nah, ini pendapat yang pertama. Ini saya tidak sebutkan semuanya, saya ringkas saja. Yang kedua, boleh sujud dengan salah satu dari keduanya. Boleh sujud dengan salah satu dari keduanya, hidung saja atau dahi saja. Yang ketiga, wajib sujud dengan kening. Ya, adapun hidung mustahab. Ya, keningnya saja, hidung itu mustahab. Ya. Jadi saya ulang, pendapat yang pertama wajib keduanya, hidung dan kening. Ya. Kemudian ini Malikiyah, salah satu pendapat Malikiyah. Kemudian yang kedua, boleh dengan salah satu dari keduanya. Ya. Ini Abu Hanifah. Ya. Boleh hidung saja atau kening saja. Kalau tadi harus dua-duanya. Kemudian yang ketiga, hanya keningnya saja, sedangkan hidung mustahab ya, sunnah. Ya, inilah pendapat Imam Malik. Ya, dan juga ini pendapat Syafi'i ya. Syafi'i juga ini pendapat Syafi'i yang wajib itu kening saja, sedangkan hidung sunnah. Tapi ala kulli hal ya, dari apa yang dikatakan oleh
Ibnu Abbas, dia diperintahkan kepada 7 tadi, maka untuk lebih kehati-hatian bagi kita, hendaklah kita tempelkan semuanya. Karena gerakan dikatakan sujud, ya gerakan ketika kita melakukan dengan ketujuh-tujuhnya. Ya, masa kita cuma keningnya aja gini kan? Ini enggak. Apa dikatakan ini gerakan sujud? Misalnya kalau dia keningnya aja, diangkat tangannya satu sebelah, ini tentu tidak sesuai dengan sunnah, ya. Khilafu sunnah, mukhalafatu sunnah. Maka Allah Ta'ala yang lebih aman, ya, ikhtiyat, lebih berhati-hati, maka sujud dengan seluruh ketujuh-tujuhnya, ya. Sujud dengan tujuh-tujuhnya, maka ini keluar dari perselisihan antara para ulama, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini juga disebutkan, ya, bahwa Imam Nawawi pernah mengatakan, ya, saya terjemahkan saja, dan adapun yadan wa rukbatan, ya, kedua tangan dan kedua lutut dan kedua kaki, apakah wajib untuk sujud di atasnya, ya, kedua lutut, kedua kaki dan kedua kedua lutut, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, apakah wajib juga? Kalau tadi sudah jelas, ya, ada mazhab Syafi'i kening wajib, hidung mustahab, ya. Kemudian bagaimana dengan yang lainnya? Tangan, kaki dan lutut, ya, apakah wajib juga? Maka ada 2 pendapat dari Imam Syafi'i, ya. Salah satunya tidak wajib, kan, tapi sangat dimustahabkan. Yang kedua adalah wajib, dan inilah asah, wa huwa asah, dan ini yang lebih tepat. Nah, ini perkataan Imam Nawawi. Pendapat Imam Syafi'i ada yang mengatakan bahwa tidak wajib, ya, artinya sunnah dengan kedua kaki, kedua tangan, ya, dan kedua lutut. Tapi pendapat yang kedua mengatakan wajib, ya. Maka inilah pendapat yang asah menurut Imam Nawawi, ya. Ini yang lebih tepat. Inilah yang dikuatkan oleh Syafi'i. Maka seandainya seorang meninggalkan salah satu dari anggota tersebut, maka sholatnya tidak sah. Kaki, ujung kakinya terangkat misalnya, salah satu, ya, maka berdasarkan qaul yang asah menurut Imam Nawawi, maka tidak sah. Tidak sah, ya. Walaupun di sini ada khilaf, ya, tapi inilah pendapat yang asah menurut Imam Nawawi, dan ini yang saya condong, ya, dengan hal ini. Ibnu Hazm juga berpendapat sama, ya, meletakkan dahi disertai hidung, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki wajib dilakukan ketika sujud, ya. Jika ditinggalkan secara sengaja, maka tidak sempurna salat seseorang, ya. Kalau dia meninggalkannya karena lupa, maka hendaknya melanjutkan salatnya dan menggantikannya dengan sujud sahwi, ya. Kalau dia lupa, maka dia harus menggantikannya karena hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Kalau dia uzur, ya, baik karena ketidaktahuan, ya, maka sholatnya tetap sah, ya. Kalau dia tidak tahu atau ada uzur, sholatnya tidak sah. Sholatnya tetap sah, ya. Sholatnya tetap sah, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Ya, kalau dia lupa, ganti dengan sujud sahwi karena kewajiban. Nah. Kemudian ini juga yang sering diperbincangkan, ya, tentang ketika turun untuk sujud. Apakah meletakkan kedua lutut atau kedua tangan, atau sebaliknya, lutut dulu baru tangan, atau tangan dulu baru lutut? Ya, ikut yang mana Bapak-bapak sekalian? Ngikut Ustadz siapa yang dibaca? Ijtihad.
Nah, saya akan kutipkan saja langsung pendapat Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah mengatakan amal salatu bikilayhima fajaizun bi ittifaqil ulama in sya'al musalli yad'a rukbatayhi qabla yadayhi wa in sya'a wada'a yadayhi thumma rukbatayhi wa salatuhu sahihah. Ya. Fil halataini bi ittifaqil ulama walakin tanaza'u fil afdal. Jadi kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan salat dalam keadaan keduanya, apakah tangan dulu atau kaki dulu ketika hendak sujud, fajaizun bi ittifaqul ulama. Kedua-duanya boleh berdasarkan kesepakatan ulama. Mau kaki dulu, tangan dulu, dua-duanya boleh. Walakin tanaza'u fil afdal. Akan tapi yang jadi permasalahan mereka berselisih mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama. Wallahu alam, ada yang mengatakan Ustaz Firanda yang saya tahu ya, dia lebih mengutamakan kaki dulu ya. Mengikuti pendapat bahwa meletakkan kaki dahulu ya. Dan ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur kaki dahulu. Sebagian lain mengatakan tangan dahulu ya. Nah, kalau bahasa hadisnya di sini disebutkan tapi perlu dibahas gak hadisnya? Kepanjangan gak? Yang jelas bahwa hadis-hadis yang tentang mengatakan tangan dulu atau kaki dulu ya, diikhtilafkan kesahihannya. Itu yang jadi kendala. Bahkan yang mengatakan janganlah kalian kama tabrukul ba'ir, la tabruku fi shalah kama tabrukul ba'ir, janganlah kalian mendurum dalam salat seperti mendurumnya onta. Ini pun dikhilafkan di antara ulama. Begitu juga pemaknaannya ya. Pemaknaannya juga terjadi perbincangan, apakah yang namanya onta menderum itu kakinya itu menderum dengan lutut dulu atau tangan dulu pada manusia, atau kaki yang depan dulu atau kaki onta yang belakang dulu. Ini terjadi perbincangan di kalangan ulama. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, maka saya lebih condong mengikuti bahwa yang paling mudah bagi kita ya, yang paling mudah bagi kita. Karena tadi tidak ada dalil yang saya ikuti condong ya, adalah tidak ada dalil yang benar-benar sah. Kalaupun ada, diikhtilafkan pemaknaannya tadi ya, diikhtilafkan pemaknaannya. Maka pada situasi seperti ini mana yang mudah bagi kita? Kalau tangan dulu itu mudah ya, meringankan dan membantu kita tetap fokus ya, khusyuk, maka lakukan itu. Jika kaki yang itu lebih mudah karena sulit, berat ya, kalau tangan dulu ya, maka hendaklah dia kaki terlebih dahulu. Yang penting dia bisa tetap fokus dalam salatnya dan mudah ya, serta khusyuk dalam salatnya. Wallahu taala a'lam. Di sini disebutkan ya berapa riwayat yang lemah ya, dan ini dilemahkan oleh para ulama ya, Syekh Muqbil dan yang lainnya ya, dan juga ulama kontemporer ya, mereka menjelaskan panjang lebar. Nah, begitu juga pemaknaan tentang menderumnya onta ya. Nah, terjadi khilaf yang sangat panjang ya. Sebagian mengatakan mana yang karena mereka menganggap tidak ada dalil yang cukup kuat ya untuk bisa diamalkan, maka kembali kepada kita masing-masing. Yang afdal adalah yang paling mudah ya, yang paling membantu kita untuk tetap bisa salat dengan baik ya. Wallahu taala a'lam. Nah. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu Pak, sebelum saya lanjutkan, takut terlalu panjang nanti lupa ada yang ditanyakan. Cukup jelas? Cukup jelas ya. Nah, silakan. Ya, nah. Pendapat yang saya condong tetap sah, tidak perlu disingkap. Begitu juga tertutup
alat-alat yang lain, kecuali dia bagian dari pakaiannya yang menutupinya, ya, dahinya ditutup oleh misalnya bagian dari ujung bajunya, ya, bagian dari ujung bajunya menutupi dahinya, ya. Nah, ini yang kecuali dalam keadaan panas misalnya, ya, maka ini tidak mengapa, tapi tidak menggunakan yang bagian dari bajunya, misalkan pakai sejadah atau yang lainnya, maka salatnya sah, ya. Jadi apakah orang sibuk? Lah, salatnya tetap sah. Tidak perlu kita merepotkan diri dengan menyibak-nyibak rambut kita, bahkan dikuncir. Justru dikuncir ini bertentangan dengan hadis Nabi yang lain yang memerintahkan untuk tetap membiarkan rambutnya tergerai, ya. Nah, jadi salatnya tetap sah insyaallah taala. Ada lagi? Hah? Sama Pak, enggak apa-apa, boleh, enggak apa-apa. Tidak jadi masalah insyaallah taala. Kalau tadi disampaikan kita harus menjauhkan perut dengan paha, dan kita ketemu dengan tempat yang terbatas untuk sujud. Masjid kan kadang-kadang di masjid itu mereka diatur jaraknya itu sangat pendek sekali. Seperti itu gimana? Lawas, jika tidak cukup ruang maka tidak mengapa. Nah, ini juga pernah sahabat juga sama, ya, sampai penuh, sampai mereka tumpuk-tumpukan sujudnya kena bahkan di belakang di sini, ya, di sini sahabat yang lain saking penuhnya nggak muat masjidnya. Maka jika memang ada uzur di situ, ada hajah, maka insya Allah salatnya sah, ya, insya Allah salatnya sah. Nah, yang penting dia tumakninah. Yang penting dia tetap tumakninah. Ya, kalau dia tidak tumakninah baru salatnya ulang, ya. Seperti yang Rasul katakan kepada orang yang buruk salatnya, sholli fa innaka sholli farji fa sholli fa innaka lam tusalli, kata Nabi, ya. Kembalilah kamu salat lagi karena kamu belum salat, karena belum tumakninah. Ini penting, ya, tumakninah dalam salat. Nah, Taib, saya lanjutkan, ya. Nah, ini tadi yang ditanyakan Bapak, ya, ada di sini dijelaskan tentang Imam Nawawi, ya. Jadi anggota tubuh tersebut tidak menyentuh lantai, salatnya berarti tidak sah, ya. Jika dari anggota tubuh tersebut tidak menyentuh lantai, berarti salatnya berarti tidak sah. Namun jika kita katakan wajib, bukan berarti telapak kaki dan lutut harus dalam keadaan terbuka. Adapun untuk telapak tangan wajib terbuka menurut salah satu pendapat ulama Syafi'iyah, ya. Sebagaimana dahi demikian. Namun yang lebih tepat tidaklah wajib terbuka untuk dahi dan kedua telapak tangan. Nah, ini pendapat yang lebih tepat, tidaklah wajib terbuka untuk dahi dan kedua telapak tangan. Nah, tapi ya lebih utama, ya, lebih utama. Telapak tangan ini lebih utama dia untuk bisa menempel ke bumi, ya, ke bumi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian posisi tangan sejajar dengan telinga atau sejajar pundak, ya. Dalilnya dari hadis Wa'il bin Hujr, "Tsumma sajada fajala kafaihi bihidai udhunaihi," ya. Bihidai hudunaihi, ya. Kedua kafaihi, kedua telapak tangannya Nabi jadikan, ya, sejajar dengan kedua udhunaihi. Nah, itu yang pertama. Kemudian tsumma sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu wa naha yadayhi an janbaihi wa wada'a kafaihi hathwa mankibaihi. Lalu Nabi sujud dengan memantapkan posisi hidung dan dahinya, ya, menyentuh tanah, dan beliau menjauhkan kedua tangannya dari kedua lambungnya, dijauhkan, tidak di sini posisinya, begitu juga pahanya. Dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Jadi bisa sejajar telinga, bisa sejajar bahu, ya. Nah,
Kemudian tangan dibuka, direnggangkan. Ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabda'u bayadu ibtayhi. Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam farraja baina yadayhi. Ya. Ketika dia sujud, menjauhkan, merenggangkan kedua tangannya sampai yabdua bayadu ibtayhi, sampai kelihatan putihnya kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau itu mengganggu ketika sholat berjamaah, maka sikunya dimasukkan. Karena ada larangan, tidak boleh kita mengganggu yang lain ketika sholat berjamaah. Nah. Ya, kemudian kedua, siku tadi diangkat ya. Idza sajada fa wada'a kafai warfa mirfaqaika. Ya. Jika kamu sholat, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Nah. Kemudian menempelkan kedua kaki tatkala sujud ya. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi fa wajadtuhu sajidan rassan aqibaihi mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblata. Kata Ibnu Aisyah, aku pernah kehilangan Rasulullah padahal ketika itu dia tidur bersamaku di kasur ya. Wa kana ma'i ala firashi. Kemudian aku mendapatinya dan aku melihat beliau sedang rasan aqibahi ya, dengan sujud dengan cara menempelkan kedua tumitnya ya, dalam kondisi menghadapkan ujung-ujung jari kakinya ke arah kiblat. Hadis Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan yang lainnya ya. Jadi rasan aqibahi, dia tegakkan ya, melekatkan, menempelkan kedua tumitnya dihadapkan ke kiblat ya. Begitu juga dengan kedua ujung-ujung jari kakinya, beliau hadapkan juga ke arah kiblat. Tapi ini sunnah ya, tidak mengapa jika tidak sanggup menghadapkan ke kiblat atau agak terbuka ya di kedua lututnya, karena sebagian mazhab bahkan mengatakan lebih bagus terbuka. Tapi sudah jelas di hadis yang mulia ini bahwa inilah langsung Rasulullah SAW ya, gerakan Rasulullah SAW di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merapatkan kedua tumitnya. Baik. Nah, ini panjang sekali, saya lewatkan saja. Langsung kepada duduk di antara dua sujud. Ada dua cara. Pertama iftirash. Jadi ketika habis sujud dia bangun dengan duduk kakinya iftirash. Mafhumnya iftirash. Ya. Seperti yang sering dikerjakan di tahiyat awal. Nah, yang kedua ik'a. Ya. Untuk yaitu duduk ik'a. Tapi ik'a ini ada yang disunnahkan, ada yang dilarang. Ya, ada yang disunnahkan, ada yang dilarang. Duduk ik'a adalah duduk dengan menegakkan kedua tumit. Jadi tumit dua-duanya ditegakkan gini, kemudian pantatnya duduk di atas kedua tumitnya. Atau duduk ik'a. Ini sunnah ya, seperti disebutkan oleh Ibnu Abbas ya, ketika ditanya tentang duduk ik'a, maka Ibnu Abbas mengatakan hiya sunnah. Ya, bahwa itu adalah sunnah. Tawus berkata, selama ini inna narahu jafa'an birajul. Kita selama ini menganggap itu sikap yang jafa'an, yang kurang pantas, ya, kurang adab, kata Tawus. Maka Ibnu Abbas berkata, ya, bal hiya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu justru adalah sunnah nabimu.
Tadinya Tawus menganggap tabi'in Tawus ini bukan duduk yang beradab ya, kurang pantas. Tapi kata Ibnu Abbas itu justru sunnah. Itu justru sunnah. Begitu juga perkataan Ibnu Umar. Ya. Tapi ini sesekali saja. Jangan setiap ini kau menegakkan sunnah, kalau sholat ik'a terus. Ik'a, duduknya begitu terus. Lah, Nabi tidak setiap kali melakukan duduk ik'a. Justru yang paling utama duduk iftirash. Nah, ini kadang-kadang sebagian ikhwan ya suka agak ini berlebihan. Hampir setiap sholat dia ik'a. Nah, itu ik'a yang diperintahkan. Adapun ik'a yang terlarang ialah menempelkan pantatnya ke tanah dan menegakkan kedua betisnya. Wa yadha yadahi 'ala al-ardi kai'il kalb. Ya, orang itu yansaba saqaihi dia menegakkan kedua betisnya dan meletakkan kedua tangannya di tanah seperti duduknya anjing. Iqa'ul kalb ya. Ada enggak boleh ya. Tangannya diletakkan kemudian betisnya ditegakkan. Yang juga dilarang adalah julusul insan ala ilyataihi nasiban fakhidhaihi ya. Nah, jadi sama ya, duduknya seseorang dengan menegakkan kedua pahanya ya. Tapi jarang ya kita lihat. Al-asal seorang duduk salat ya, duduk salat. Itu bentuk duduk seperti apapun sebenarnya sah salatnya. Ya, tapi mukhalafatu sunnah. Tapi menyelisih sunnah. Tapi di antara duduk tersebut asalkan ada yang dilarang ya. Yang dilarang adalah tadi ya duduk yang seperti anjing ya, duduk seperti anjing dengan mengangkat betisnya dan meletakkan ke tanah tangannya. Atau duduk yang dengan pantatnya di tanah, menempel tanah, kemudian kedua kakinya di kiri dan di kanan ya. Entah itu ditegakkan atau itu ik'a yang juga dilarang ya. Jadi itunya di samping, kakinya di samping ya. Pantatnya di bawah, dua kakinya di samping. Ya, wallahu ta'ala. Kalau duduknya sila boleh enggak? Ya, boleh kata para ulama, tapi tidak sesuai sunnah. Tadi kan ada duduk yang sesuai sunnah, ada yang diharamkan ya, dan ada yang menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Nah, wallahu ta'ala alam. Lalu bagaimana posisi tangan? Bisa posisi di atas paha atau lutut ya. Atau mendekati keduanya ya, ujung-ujung jarinya ini berada di ujung lutut misalnya, atau memang dia menempel pada lututnya atau berada di pahanya. Ini keduanya boleh insyaallah taala. Nah, dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Dia berkata, "Kana idza jalasa fi salati wada'a kafahi al-yumna ala fakidhihi yumna wa qabada asabi'ahu kullaha wa ashara bi isba'ihi allati tali al-ibham wa wada'a kafahu al-yusra ala fakidhihi al-yusra ya." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jika beliau duduk ya, duduk tasyahud maksudnya, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas pahanya yang kanan, kemudian menggenggam semua jari tangan kanannya, kemudian berisyarat menunjuk dengan jari yang ada di sebelah jari jempol, itu jari telunjuk ya, dengan jari ibham. Dan beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya ya. Jadi kalau beliau duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kanan di atas paha yang kanan, kemudian menggenggam semua jarinya ya, kemudian berisyarat. Sedangkan yang tangan yang kiri diletakkan di atas paha kirinya. Nah, di atas paha kirinya. Nah. Thumma qa'ada waftarasa rijlahu al-yusra wa wada'a kaffayhi al-yusra ala fakidhihi wa rukbatayhi al-yusra. Wa ja'ala hadda mirfaqihi al-ayman ala fakidhihi al-yumna. Thumma qabada
itsnaini min asabihi wa halaqa halqatan thumma rafa isba'ahu ya. Kemudian ini hadis yang lain dari Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan bahwa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan iftiras ya, dengan membentangkan kaki kirinya, kemudian meletakkan tangan kirinya di atas paha dan lutut kirinya ya, di atas paha dan lutut ya. Artinya di antara keduanya ya, di paha atau di lutut atau di antara keduanya. Kemudian memposisikan siku kanannya di atas paha kanannya ya, sikunya kemudian berada di paha kanan, sikunya ada di di pahanya. Kemudian menggenggam dua jarinya ya, dan membentuk lingkaran dengan jari jempol dan jari tengah ya, bentuk lingkaran. Ini ada hadis Wa'il bin Hujr. Kemudian beliau berisyarat dengan jari telunjuknya ya, membentuk halaqahu ya, wa halaqa halqatan ya. Beliau kemudian membentuk lingkaran, tsumma rafa'a isba'ahu, kemudian beliau mengangkat jarinya ya, mengangkat ya. Jadi yang disebutkan hanya isyarah dan mengangkat ya, ini yang jelas disepakati oleh para ulama. Nah, adapun bacaannya ma'ruf ya, bisa dilihat sekali lagi. Saya tidak perlu panjang lebar mengenai bacaan, insyaallah taala. Jam 6 ya, jam 6 kurang seperempat 6. Nah, jadi saya ulangi ya, ketika dia duduk di antara dua sujud, maka dia bisa duduk iftiras, dan ini yang paling sering Nabi lakukan, atau dengan ik'a, dengan cara duduk dengan pinggulnya ini di atas kedua tumitnya. Nah, tapi ini tidak sering Nabi lakukan. Nah, kemudian posisi tangannya ya bisa di antara paha dan lututnya ya, atau ujung-ujung jarinya berada di ujung dari lututnya. Nah, dan apabila dia duduk tasyahud, maka beliau isyarat dengan menggenggam jari-jarinya atau membentuk lingkaran antara jari tengah dan ibu jari. Itu ma'ruf. Dengan mengangkat jari telunjuknya, itu isyarah yang Nabi lakukan. Kemudian beliau bangkit ke rakaat ketiga. Ada yang namanya atau bangkit dari rakaat yang tidak ada tasyahud ya. Ada yang namanya duduk istirahat ya. Duduk istirahat. Para ulama sepakat ya, duduk istirahat tidak wajib ya. Tidak wajib untuk duduk istirahat. Tapi mereka berbeda pendapat, apakah sunnah secara mutlak siapa saja disunahkan, tidak wajib tapi sunnah duduk istirahat, atau hanya disunahkan bagi orang-orang yang ada uzur ya, orang tua atau orang sakit ya, atau orang yang badannya terlalu besar sehingga berat untuk langsung bangun, dia duduk dulu istirahat. Nah, ini khilaf di antara ulama. Kalau yang sehat apakah harus duduk istirahat atau tidak? Nah, ini khilaf. Tapi yang lebih kuat yang kami condong adalah sunnah secara mutlak ya, sunnah secara mutlak. Nah, dan tidak ada zikir khusus dan tidak ada takbir intiqal ya, tidak ada takbir intiqal. Ya, takbir intiqal cuman ketika dia bangkit dari sujud Allahu Akbar, kemudian dia duduk istirahat, kemudian dia bangkit berdiri. Jadi takbirnya hanya ketika bangkit dari sujudnya ya, bangkit dari sujudnya. Wallahu ta'ala. Kemudian bertumpu dengan kedua tangan ketika bangkit menuju berdiri ya. Beliau mengatakan idza rafa'a ra'sahu 'anil sajdah tsaniyah jalasa wa tamada 'alal ardi thumma qama ya. Hadis dari Abu Qilabah, beliau mengatakan bahwa Malik bin Al-Huwairis datang kepada kami ya, kemudian beliau menjadi imam. Kemudian beliau mengajarkan tentang salat, kemudian dikisahkan
ketika beliau rafa'a ra'sahu dari sajadah, beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Yang kedua, jalasa, kemudian dia duduk. Ya. Sujud yang kedua, sujud yang pertama, duduk antara dua sujud, sujud lagi, sujud kedua. Ketika hendak bangun dia duduk dulu. Wa tamada 'alal ardi, tsumma qama. Kemudian dia bertumpu pada dengan tangannya ya, ke tanah, kemudian bangkit. Naam. Sebagian lain tidak mengatakan tidak perlu bertumpu. Ya. Ya. Sebagian lain mengatakan berpendapat boleh bertumpu di tanah jika ada hajah, seperti sakit atau yang lainnya. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini juga kembali kepada mana yang lebih mudah bagi seseorang. Jika dia sulit bangun tanpa bertumpu dengan tangan, maka lebih baik bagi dia untuk bertumpu dengan tangan. Tapi bertumpu dengan tangan susah, maka tidak mengapa dia bertumpu dengan kakinya, ya, dengan suduri qadamaihi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya. Lalu bagaimana? Apakah dikepalkan atau dibuka? Ini juga dikepalkan. Ada sebagian ikhwan juga dikepalkan. Ya. Ini sudah saya sempat sampaikan juga di kesempatan yang lalu bahwa hadis-hadis yang tentang kal'ajin ini, berdasar pendapat yang kami condong ya, bahwa hadis-hadisnya tidak ada yang kuat ya. Tidak ada yang kuat. Bahkan yang lebih kuat, yang lebih jelas ya, adalah hadis-hadis tentang i'timad ala rahataihi atau i'timad dengan bantuan butun atau bagian dalam dari kedua telapak tangannya. Tentunya bukan berarti tidak boleh, boleh saja. Kalau kita capek atau berat dengan kepal mungkin lebih mantap, tidak mengapa. Tapi menyandarkan itu kepada sebuah hadis, maka ini harus dengan kesahihan hadis tersebut ya. Kesahihan hadis tersebut ya. Bagi yang menganggap itu sahih, maka dia tidak mengapa ya. Dan tentunya tidak jadi masalah ya antara menggunakan telapak tangan atau dengan mengepalkan kedua tangan. Dan yang menganggap bahwa kal'ajin ya, kan yad'u kal'ajin, yang meletakkan kedua tangannya seperti al-ajin, ini dimaknai dengan seperti seorang yang mengadoni adonan. Mari adonan ini apakah dengan mengepalkan atau justru malah membuka? Ini yang menjadi khilaf. Ada yang mengatakan Ibnu Sa'idah kalau tidak salah namanya, itu adalah orang tua yang mengepalkan tangannya. Tapi ini juga kata Imam Nawawi, orang ini sering disalahkan oleh para ahli bahasa ya. Mengungkapkan bahwa itu adalah orang tua yang menggenggamkan atau mengepalkan tangannya karena lemah ya. Tapi ini juga kata para ulama lughah bahwa pendapat dia sering dipersalahkan ya, tidak tepat ya. Wallahu taala a'lam. Ya, banyak hadis-hadisnya ya tentang seperti hadis Ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi shalah atau yad'u yadihi kal ajin, yang riwayat yang lain ya'jinu fi shalah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, beliau ya'jinu fi shalah ya, melakukan ajin dalam salatnya ya. Allah taala alam. Tapi hadis ini lemah, hadis ini yang lebih tepat lemah ya. Naam.
Ya, Syekh Albani menganggap hadis ini sahih, ya. Maka beliau sebutkan dalam sifat salat nabinya. Tapi pendapat yang lebih kuat berdasarkan ulama muhaqqiqin bahwa hadis ini wallahu ta'ala lemah, ya. Hadis ini lemah. Nah, jadi ya bebas, ya, artinya ya tidak dilarang tapi tidak dinisbatkan kepada hadis tertentu, ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, namanya ngadonin tepung bisa juga dengan begini ya Pak ya, tadi gini. Nah, bisa juga gini. Ya. Jadi tidak dimaknai dengan mengepal, ya, tidak dimaknai dengan mengepal. Nah. Kemudian yang terakhir ya, yaitu tentang tasyahud. Ya. Ini juga ya, saya bacakan dulu. Tasyahud awal adalah wajib, ya. Tasyahud awal wajib, tasyahud akhir adalah rukun. Nah, ya tidak, wallahu ta'ala antara mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka tidak mengatakan tasyahud awal itu rukun, ya. Yang satu mengatakan itu sunnah, yang satu mengatakan kewajiban, ya. Kewajiban dalam solat, ya. Nah, idza anta kumta fi salati fakabbir Allah ta'ala thumma qra' ma tayassara 'alayka min al-Qur'an. Wa qala fihi fa idza jalasta fi wasati salah fatma'inna waftarish fakhidhaka al-yusra thumma tashahhad thumma idza qumta famithla dhalika hatta tafrugha min salatika. Apabila engkau berdiri untuk salat, maka takbirlah kepada Allah, kemudian engkau membaca apa yang mudah dari Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian fa idza jalasta, dan apabila engkau duduk di wasati salah, yaitu duduk di pertengahan salat, maka duduklah dengan fatatma'inna, maka duduklah dengan tumakninah, dengan tenang, ya. Kemudian faftarish fakhidhakal yusra, maka duduklah dengan iftiras, ya. Pertengahan salat berarti kalau 4 rakaat, ya, dia rakaat yang kedua maka duduk dengan iftirash, ya. Baik. Nah, kemudian posisi tangan ketika tasyahud, ya. Sama, ya, tadi sudah dijelaskan, ya, tentang posisi tangan. Idza jalasa fi salati wa wada'a kafayil yumna ala fakidayil yumna wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi isba'ihi alati tali al-ibham wa wada'a kafa huwa al-yusra ala fakidhihi al-yusra. Hadis Abdullah bin Umar adalah Nabi jika dia tasyahud maka dia meletakkan kedua telapak tangan kanannya yang kanan di atas pahanya yang kanan, ya, di atas paha yang kanan. Kemudian beliau menggenggam semua jari tangan kanannya, wa asyara bi isba'ihi. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan jari yang alati talil ibham, ya, adalah jari yang ada sebelah jari jempol, yaitu jari telunjuk, ya. Tali ibham, ya. Tali ibham ada huwa, ya, telunjuk. Kemudian beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Nah, kemudian juga sama tadi beliau di hadis Wa'il bin Hijr, beliau meletakkan tangan di atas paha dan lutut kirinya, ya, di antara keduanya. Nah, ya. Kemudian arah mata disebutkan dalam beberapa hadis Ibnu Umar, wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibham ila qiblati wa rama bi basarihi ilaiha, ya. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya yang ada di sebelah jempol, ya, jari telunjuknya yang ada di sebelah jempol ke arah kiblat dan memandang
kepadanya, ya. Tapi di sini ada khilaf di antara ulama tentang memandang jari apakah ini hadisnya sahih atau tidak. Tapi yang jelas yang paling utama adalah pandangan mata yang menjadikan dia khusyuk, ya. Itu yang paling utama. Kalau dengan melihat itu khusyuk tidak apa-apa. Tapi apabila melihat jari itu jadi dia tidak khusyuk, maka sebaiknya dia tidak lakukan, ya. Allah Ta'ala alam. Kemudian juga memberi isyarat dengan jari telunjuk, ya. Nah, di sini yang ada permasalahan, ya. Pertama, ada yang berpendapat ketika isyarat maka disunahkan untuk digerak-gerakkan, ya. Kedua, tidak digerak-gerakkan, ya. Tidak disunahkan, ya. Ketiga, digunakan sesekali, ya. Karena kebanyakan hadis yang menyebutkan tersebut tidak menyebutkan bahwa Nabi selalu menggerak-gerakkannya, hanya sesekali saja dalam sholatnya, ya. Tidak setiap sholat beliau menggerakkannya. Ya, ini juga disebutkan oleh Syekh Albani, ya. Keempat, kedua-duanya sunnah, ya. Ini boleh pilih mana yang dia sukai, ya. Ya silakan menggerakkan, dan jika ia suka maka tidak mengapa tidak menggerakkan. Ya, wallahu taala alam, ya. Ada khilaf di antara para ulama tentang ini, ya. Nah, ya, tapi yang saya lebih condong ya hadis tentang pendapat yang kedua, ya, bahwa hadis tentang menggerakkan jari adalah hadis syadz, maka itu termasuk hadis dhaif, ya. Hadis dhaif, ya. Thumma qabada thnatayn min asabihi wa halaqa halaqatan thumma rafa'a usbu'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Ya, maka aku melihat Nabi yuharrikuha yad'u biha, menggerakkan jari tersebut kemudian berdoa dengannya. Nah, hadis ini yang Wa'il bin Hujr ini ada ziyadah Ibnu Qudamah yang dianggap syadz, yang menambahkan yuharrikuha, ya, menambahkan yuharrikuha. Nah, yang lain tidak ada yang menambahkan. Yang ada mengatakan rafi'an bi usbuhi sabab, ya, as-sabab, yaitu mengangkat dengan jari telunjuknya, ya. Wa asyara bi usbuhi, dan berisyarat dengan jarinya, yaitu jari telunjuk. Jadi yang jelas disepakati dengan isyarat dengan jari telunjuk, kemudian mengangkat jari telunjuk. Adapun tata cara dia yuharikuha, tambahan yuharikuha fayad'u biha, ya, ini adalah, ya, yuharikuha yad'u biha, tambahan ini dikatakan syadz, ya. Seperti dikatakan oleh banyak ulama, ya, salah satunya Ibnu Rajab atau kalau tidak salah, ya, atau Ibnu Qudamah, ya, mengatakan bahwa tambahan ini syadz. Nah, ini juga dikatakan oleh ulama pada masa sekarang, ya. Hama yang menganggap bahwa itu sah, maka ya, dia menggerak-gerakkan. Cuma jadi kendala bagaimana menggerak-gerakkannya, itu juga begini-gini, ya, atau pelan-pelan, ya, atau muter-muter kiri kanan, ya. Nah, ini juga terjadi, ya, khilaf di antara ulama tentang cara menggerakkannya, ya, cara menggerakkannya. Tapi yang jelas di situ bahwa memberikan isyarat dan mengangkatnya, ya. Rafi'an, kalau antum turunin gini, ngangkat apa turun nih? Pas turun, hah? Turun, ya. Kalau diangkat rafi'an, yang jelas hadisnya rafi'an, angkat. Ketika, ya, jadi kalaupun digerakkan, ya gini saja, ya. Nah, so enggak, kalau ini naik turun namanya, nah, bukan isyarat, ya. Nah, dia harus menghadap kiblat, kemudian memberikan isyarat tadi, ya, sudah disebutkan hadis-hadisnya, kemudian rafi'an, ngangkat. Nah, harus diangkat. Makanya ada yang gini ke kiri kanan, ya, so, atau muter-muter. Abu Hanifah kalau tidak salah, ya, isyaratnya seperti itu. Nah, terakhir, ya Pak, ya, tentang salam, ya. Kalau bacaan
Saya pikir mafhum ya tentang bacaan tahiyat ya. Mana tahiyat dengan salawat itu disyariatkan di tahiyat akhir. Adapun syariat tahiyat awal tidak disyariatkan untuk membaca salawat. Walaupun di mazhab Syafi'i ya disunahkan untuk membaca salawat. Ya. Salawat Nabi saja, tidak salawat kepada keluarganya ya. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i hanya di tasyahud akhir. Nah, tapi yang rajih di tasyahud awal tidak perlu dengan mengucapkan salawat ya. Wallahu taala alam. Adapun mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu ala ayuhan nabi, ini boleh diamalkan dua-duanya ya. Tidak harus Nabi sudah wafat maka assalamu alayka ayuhan nabi diganti assalamu ala nabi ya. Karena pada zaman dulu pun sahabat mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi padahal mereka dalam keadaan safar ya. Dan tidak bersama Rasulullah SAW dan tidak perlu diganti karena safar enggak ketemu assalamu ala nabi ya, enggak. Maka boleh tidak diganti, boleh juga dengan dengan diganti. Nah. Adapun salam, maka salam yang paling utama adalah yang merupakan bagian dari rukun salam yang nengok ke kanan ya. Salam dua, salam kanan dan salam ke kiri ya. Maka pendapat jumhur, dan ini pendapat yang lebih kuat, salam yang dianggap rukun adalah salam yang pertama. Dan bukan nengoknya Bapak ya, nengoknya sunnah. Jadi kalau salam tidak nengok pun sudah sah belum? Sah. Nengoknya sunnah. Tidak usah nengok pun sudah sah. Hanya disunahkan menengok sampai kelihatan pipi Nabi SAW dari belakang. Sah. Kemudian ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun yang tambahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. Ini semua diperselisihkan hadisnya ya, tentang cara memberikan salam seperti itu. Tapi yang jelas tidak ada selisih di dalamnya ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi dan assalamualaikum warahmatullahi. Ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz juga di dalam kitabnya. Maka ada yang lebih utama tidak usah kita tambahkan ya. Walaupun saya tidak mengatakan tidak sah ya, sah-sah saja. Cuman diperselisihkan. Ya kita yang aman assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri dan ke kanan ya. Dan tidak boleh ya tidak mengucapkan salam hanya menengok saja. Berarti sholatnya tidak sah karena salam merupakan rukun. Takbir dan salam ini pembuka dan penutup rukun ya. Seorang yang belum salam mengucapkan salam maka dianggap belum keluar dan tidak cukup dengan sekedar niat ya. Niat mau keluar, niat saja tapi tidak mengucapkan salam ya. Ini tidak cukup. Karena tidak dibutuhkan niat ketika dia selesai ya. Dengan salam saja itu sudah dianggap selesai salatnya ya. Wallahu taala a'lam. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan Bapak sekalian. Nah, silakan Pak. Baca surat dan ruku itu ada jeda langsung? Nah, antara baca surat berarti di akhir qiraah ya. Setelah selesai baca surat. Yang rajih di situ ada jeda. Jadi saktat imam kemarin yang lebih tepat itu cuma ada dua ya, ketika beliau di iftitah, sebelum iftitah, kemudian sebelum beliau sujud. Nah, cuma ada dua. Adapun di tengah-tengah ketika setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat, maka yang lebih tepat di sini tidak ada jeda. Cuman ada beliau ambil napas atau memikirkan apa surat yang dibaca. Sebagian mazhab mengatakan harus dikasih jeda supaya yang mengatakan wajib membaca Al-Fatihah bisa membaca Al-Fatihah saat itu. Wallahu ta'ala alam, tapi ini tidak ada dalil yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang valid ya. Yang ada tadi ya
jedanya beliau cuma ada di awal dan di akhir saja. Jadi cuma ada dua. Allah Ta'ala alam. Nah. Ini panjang sekali ini ya. Jadi mana yang benar ketika tasyahud akhir yang 2 rakaat salat subuh misalnya itu iftiras apa tawarruk ya. Nah, saya akan bacakan di sini ya. Kenapa terjadi perbedaan pandangan ulama tentang masalah ini? Tapi wal ta'ala alam, asal duduk yang sunnah dalam salat itu adalah iftirash. Maka perintah duduk dalam salat itu pasti duduk itu jalas, maksudnya iftirash. Nabi idza jalasa fi shalah, kalau Nabi duduk dalam salat itu berarti iftirash, dimutlakkan pada duduk. Maka asal duduk itu adalah iftirash. Kemudian jika ada dalil yang menunjukkan kekhususannya tawarruk, maka itu dalil khusus. Dalil asal dan umumnya adalah iftirash. Nah, kemudian di sini terjadi perbedaan kalangan ulama tentang masalah ini. Apa sebabnya? Saya bacakan di sini ada. Sebentar. Namun jika maksudnya cuma sekali, ya, atau seperti sholat sunnah atau sholat subuh, ya, maka di sini beliau merajihkan tentang duduknya iftirash. Ya. Berdasarkan hadis Aisyah, wa kana yaqulu fi kulli raq'ataini tahiyata wa kana yafrish rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tahiyat pada setiap 2 rakaat, ya, pada setiap rakaat fi kulli raq'atain. Jadi kana yaqulu fi kulli raq'ataini at-tahiyata, ya, adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap 2 rakaat, ya. Maka ini dianggap umum. Beliau mengucapkan tahiyat dan menghamparkan kedua kakinya iftirash, sedangkan dan menegakkan kaki kanannya. Menghamparkan kaki kiri, menegakkan kaki kanannya iftirash. Kemudian hadis Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raq'ataini iftarasa yusra wa nasabal yumna. Adalah Rasulullah jika duduk pada 2 rakaat, maka beliau menghamparkan yang kiri dan menegakkan yang kanan, iftirash. Jadi setiap duduk 2 rakaat beliau iftirash. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi salati iftarasha rijlahu al-yusra wa nasaba rijlahu al-yumna. Kata Wa'il bin Hujr, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk fi salat, duduk fi salat berarti umum, ya, dimutlakan baik iftarasha, beliau iftirash. Falamma jalasa ya'ni tasyahud iftarasa rijlahu, dan ketika beliau duduk ya ini tasyahud, maka beliau iftirash. Wa idza jalasa iftarasha, dan apabila duduk beliau iftirash. Maka disimpulkan berdasarkan hadis Aisyah dan Abdullah bin Zubair tadi bahwa setiap duduk di rakaat yang kedua, ya, maka disyariatkan untuk duduk iftirash. Ya. Nah, dan ini pendapat Imam Ahmad, ya. Nah, baik. Nah, beliau di sini, nah saya kutipkan pendapatnya, tulisan dari Ustadz Firanda di sini.
Setelah dirungkan dan diamati, ternyata hadis ini adalah sebuah kisah yang disampaikan oleh Abu Humaid As-Sa'idi tentang jenis solat tertentu, yaitu solat yang memiliki 2 tasyahud. Hal ini tampak sangat jelas jika kita melihat kembali lafaz-lafaz hadis ini. Oleh karena itu, lafaz yang seakan-akan mengandung keumuman pada hakikatnya adalah penjelasan tentang solat yang memiliki 2 tasyahud tersebut dan tidak mencakup seluruh solat. Ya. Maka hadis-hadis ya, yang dikisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di akhir solat, ya, duduk di solat yang ada tahiyat akhirnya, beliau dengan duduk tawaruk. Sebenarnya hadis tersebut menceritakan tentang hadis yang solat 4 rakaat. Ya. Maka harus dikaitkan dengan cerita yang sebelumnya, bahwa cerita-cerita atau hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi duduk dengan tawaruk, ya, maka itu adalah dikarenakan hadis yang dipotong, ya, dari hadis yang panjang, ya. Nah, di sini disebutkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi, beliau berkata, "Ana kuntu ahfadukum li salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aituhu idza kabara ja'ala yadayhi hida'a mankibihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد ووضع يديه غير مخترس ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في ركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في ركعته الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى فقعد على مقعدته. Jadi beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling hafal tata cara salat Rasulullah SAW di antara kalian. Ya. Aku melihat tak kala bertakbir beliau menjadikan kedua tangannya sejajar kedua pundaknya. Jika ruku beliau mengukuhkan kedua tangannya pada kedua lututnya, lalu merusukkan punggungnya, dan jika mengangkat kepalanya beliau berdiri tegak hingga setiap dari tulang belakangnya kembali kepada tempatnya. Kemudian beliau sujud. Jika sujud beliau meletakkan kedua tangannya tanpa merebahkan kedua lengannya dan tanpa melekatkannya pada lambungnya, seraya menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Jika beliau duduk, ya, dari sujud pada rakaat kedua, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, iftiras. Jika beliau duduk rakaat kedua, beliau duduk dengan iftiras. Dan jika duduk pada rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lain. Nah, jadi di sini sahabat Humaid As-Sa'idi sedang menjelaskan tentang Rasulullah yang sholatnya panjang. Ketika dia duduk 2 rakaat, beliau duduk iftiras. Kemudian beliau sholat lagi ketika duduk di ada tasyahud yang akhirnya di situ, maka baru beliau tawaruk. Nah, di sini titik khilafnya. Nah, sebagian memaknai bahwa ini umum. Oh, berarti setiap yang akhir itu tawaruk. Sebagian yang lain mengatakan bahwa di sini khusus. Nah, ini khilaf perbedaannya. Ada yang mengatakan ini umum artinya setiap akhir itu berarti harus tawaruk. Ada yang mengatakan justru ini bukan umum, khusus. Karena asalnya duduk adalah iftiras, seperti hadis yang saya sebutkan semuanya memerintahkan iftiras, kecuali hadis yang ada 2 tahiyat ini. Nah, itu titik khilafnya, Pak. Saya sendiri lebih condong ya untuk saat ini ya lebih memilih untuk iftirash, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ama ada 4 rakaat tidak ada masalah ya, duduknya tawaruk. Nah. Sampai sini ada lagi Pak yang tanyakan? Ya Pak. Ya, silakan. Sebelum salam kedua. Oh, salam kedua sudah. Nah, bagi yang menganggap bahwa rukunnya itu salam yang pertama, berarti salam yang kedua itu sunnah. Ya, maka kalau dia anggap itu hanya sunnah kan boleh ditinggalkan. Maka yang dihitung sah itu salam pertama, cukup. Itu sudah cukup. Maka batal tidak batal, salatnya sah. Ya, bagi yang menganggap bahwa yang rukun salam pertama, ya. Karena ada sebagian pendapat Maliki atau Hambali kalau salah, ya. Ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa
kedua-duanya. Ya. Tapi pendapat jumhur dan ini yang lebih kuat, yang dihukumi rukun dan wajib hanyalah salam yang pertama. Wallahu taala alam. Nah. Ada lagi Bapak sekalian? Cukup ya, mungkin cukup. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan memang masih banyak yang belum kita singgung, dan ada beberapa dalil yang saya tidak sampaikan di sini, dan saya pikir jamaah sekalian sudah paham ya, terutama tentang salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa macam ya, dan ini adalah harus ya, wajib untuk dibaca salawat pada Nabi ya, di tahiyat akhir ya. Tidak boleh ditinggalkan ya, tidak boleh ditinggalkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi siapa saja yang mendengarkan, dan kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi ya. Dan hendaklah seseorang ya mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam yang mulia dibandingkan pendapat manusia ya. Tentunya dengan di bawah arahan dan pemahaman para ulama dan para guru-guru yang memang mereka telah masyhur ya, telah diakui keilmuannya di bidang ilmu tersebut ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.